Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Hera Syahriawati Channel dalam pelajaran kimia SMK. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur atom, yaitu pada KD 3.2 dan 4.2, yaitu menganalisis lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Kemudian mengintegrasikan penulisan lambang unsur dengan rumus kimia pada persamaan reaksi berdasarkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Yang pertama, materinya yang akan kita ajarkan pada pertemuan kali ini adalah teori atom dan perkembangan model atom. Kemudian struktur atom, tanda atom, konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom, kemudian sistem periodik. Adapun teori atom pertama kali dikemukakan oleh Demokritus. Setelah Demokritus, kemudian dikemukakan oleh Dalton. Nah, penelitian Dalton ini dilanjutkan oleh Thomson, kemudian dilanjutkan oleh Rutherford, setelah itu dilanjutkan oleh Bohr, dan kemudian mekanika kuantum atau model atom modern. Selanjutnya akan Ibu bahas satu persatu tentang teori-teori atom. Teori atom berdasarkan Demokritus itu menyatakan bahwa semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut dengan atomus. Jadi, menurut Demokritus, semua materi yang tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi itu disebut dengan atom. Itu teori berdasarkan Demokritus. Kemudian, selanjutnya adalah teori atom Dalton. Teori atom Dalton menyatakan bahwa unsur terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut dengan atom. Atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Jadi intinya, teori atom Dalton itu menyatakan bahwa atom itu bulat seperti bola pejal, di mana merupakan unsur terkecil dari partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Itu menurut Dalton. Jadi berupa bola pejal. Selanjutnya adalah teori atom Thomson. J.J. Thomson di sini dia melakukan percobaan dengan sinar katoda. Akhirnya dia menemukan partikel bermuatan negatif yang disebut dengan elektron. Jadi yang menemukan elektron itu adalah J.J. Thomson. Ya, jadi teori atom dari J.J. Thomson itu atom merupakan bola pejal bermuatan positif. Di dalam atom tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis. Atom tidak bermuatan atau netral. Jadi gambarnya ini adalah bola atau seperti donat yang tidak berlubang, tapi ada kismisnya, di mana di dalam inti atom itu bermuatan positif atau merupakan bola pejal bermuatan positif. Tapi di dalam atom tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis. Jadi ini adalah elektron-elektron yang ada pada atom seperti roti kismis. Kita bisa membayangkan kismis pada donat itu seperti itu. Itu adalah menurut J.J. Thomson. Kemudian selanjutnya adalah teori atom Rutherford. Rutherford melakukan percobaan dengan penembakan lempeng emas dengan sinar alfa. Ya, di mana Ernest Rutherford ini menembakkan sinar alfa kepada lembaran tipis logam emas. Kemudian, apa yang dihasilkan dari percobaan ini? Ternyata banyak sinar alfa itu ada lintasan sinar alfa yang diperbesar.
Sinar itu ada yang diteruskan, kemudian ada juga yang dibengkokkan, ada juga yang diperbesar, seperti itu. Nah, dari sini apa yang disimpulkan oleh Rutherford? Maka di sini Rutherford menyatakan atom tersusun dari inti atom berupa proton dan neutron bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong karena diteruskan tadi. Kemudian ada sinar yang diteruskan tadi. Kemudian atom bersifat netral. Jadi bentuk lintasannya seperti ini. Ini adalah inti atom. Ini adalah lintasan-lintasan elektron yang mengelilingi atom. Jadi ini menurut Rutherford. Kemudian selanjutnya adalah teori atom Bohr, Niels Bohr. Elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut dengan kulit. Elektron dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Jadi menurut Niels Bohr, inti atom ada di dalam. Kemudian ada kulit pertama. Kulit pertama itu disebut dengan kulit K atau biasa dilambangkan dengan N sama dengan 1, di mana pada kulit pertama ini hanya memuat 2 elektron. Jadi ini hanya ada 2. Kemudian selanjutnya pada kulit kedua itu disebut dengan kulit L. N sama dengan 2. Kulit L ini memuat 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kulit selanjutnya adalah kulit ketiga, N sama dengan 3, atau disebut kulit M. Kulit M ini mempunyai elektron sebanyak 18 elektron. Nah, kalau kita bayangkan anak-anak, jadi jika kita mengupas bawang, di tengah ini akan ada yang namanya inti. Kemudian ada kulitnya lagi, ada kulitnya lagi. Sehingga bentuk atom Niels Bohr itu seperti irisan bawang. Kalau kita mengiris, membelah 2 bawang. Bawang bombay, ya seperti itu. Selanjutnya, struktur atom itu ada elektron, ada inti atom. Di mana inti atom ini ada proton, ada juga neutron. Jadi atom terdiri dari elektron dan inti atom. Inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Partikel penyusun atom itu partikel ada muatan, penemunya, ada massanya. Jadi massa dari partikel itu. Elektron itu muatannya negatif ditemukan oleh J.J. Thomson. Massanya 9,11 kali 10 pangkat min 28. Proton bermuatan positif ditemukan oleh Goldstein. Massanya 1,67 kali 10 pangkat 27. Neutron itu muatannya netral, ditemukan oleh James Chadwick. Massanya 1,67 kali 10 pangkat min 24. Jadi proton sama neutron massanya itu adalah sama. Oke, sekarang kita lanjutkan adalah tanda atom. Tanda atom dilambangkan dengan X, A, Z, di mana X itu adalah lambang unsur. A itu nomor massa. Yang Z itu adalah nomor atom. Jadi ini adalah lambang atom. Nomor atom atau Z pada atom tidak bermuatan listrik atau netral. Jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Jadi nomor atom Z sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron.
Jadi nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah neutron. Kemudian massa atom terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Massa atom sama dengan massa proton, massa neutron, massa elektron. Massa elektron lebih kecil dari massa proton dan massa neutron, maka massa elektron dapat diabaikan. Jadi nomor massa atom, jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jadi seperti itu anak-anak. Sekarang komposisi ion. Ion adalah atom yang bersifat positif. Ion positif, kation, atom yang melepaskan elektron. Kalau ion negatif, kita sebut dengan anion, itu atom yang menerima elektron. Itu adalah komposisi ion atom. Nah, sekarang atom berdasarkan massa atom dan nomor massa. Atom terdiri dari isotop, isobar, dan isoton. Unsur dengan Z sama dengan A berbeda. Jadi, Z sama dengan A berbeda. Jadi, nomor atomnya sama, nomor massanya berbeda. Contohnya ini, H11. H, nomor atomnya sama, nomor massanya beda. Kemudian isobar itu Z berbeda dan A-nya sama. Jadi nomor massanya yang sama, nomor atomnya yang di bawah beda. Misalnya K1940 dengan AR2040. Isoton unsur dengan jumlah neutron sama. Jadi neutronnya yang sama. Tadi apa, Pak? Neutron itu adalah nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Jadi 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Jadi neutronnya Mg1224 adalah 12. Sekarang Na1123 itu neutronnya nomor massa dikurangi nomor atom itu adalah juga 12. Jadi neutronnya sama, itu disebut dengan isoton. Oke, anak-anak, Ibu lanjutkan. Sekarang kita akan mengenal tanda atom melalui sistem periodik. Jadi atom-atom ini ada lambang dan namanya. Tadi kan sudah Ibu jelaskan lambangnya dan juga ada nomor massa dan nomor atom. Jadi kalau kita ingin mengetahui nomornya Na. Nah, Na ini adalah sodium atau dikenal juga dengan natrium. Jadi bentuknya Na ini seperti gambar, di mana kalian fokus pada gambar yang paling besar di atas. Na di pojok kiri atas itu ada nomor 11, itu adalah nomor atom. Di pojok kanan itu ada 22,98977. Jadi kalau dibulatkan nomor massanya Na itu adalah 23. Ya, cara menuliskan tanda atom pada Na natrium ini ada 2 huruf. Kalau ada 2 huruf, yang huruf pertama itu huruf kapital. Yang kedua adalah huruf kecil. Jadi, kalau ada 2 huruf, maka huruf pertama adalah huruf kapital. Jadi, contohnya seperti ini, Na. Natrium. Nulisnya N besar sama A kecil. Beda lagi kalau kalian ada lambangnya adalah satu huruf, misalnya C. C itu adalah karbon. Jadi nulisnya cuma C. C saja, di mana nomor atom C adalah 6, nomor massanya adalah 12. Jadi ini C. Nah, C adalah karbon.
Nanti akan kita pelajari C ini pada materi hidrokarbon. Kemudian anak-anak, misalkan kalian ingin tahu yang namanya Li, litium. Nah, litium ini mempunyai nomor atom 3, nomor masanya adalah 7. Apa fungsi litium ini? Litium ini banyak digunakan dalam pembuatan baterai HP yang sering kalian pakai. Itulah fungsi dari litium. Jadi di sini ada banyak nama-nama atom, lambang-lambang atom. Kalau kalian ingin tahu, emas itu juga merupakan atom. Jika emas itu partikel terkecil, tapi kalau sudah yang berupa bongkahan itu sudah berupa zat. Kalau partikel paling kecilnya itu namanya atom. Jadi emas itu adalah aurum. Jadi menulisnya A besar sama U kecil. Dengan nomor atom 79, nomor masanya 197 itu emas. Ya, kalau kalian ingin tahu perak, ini perak. Perak atau silver ya. AG, A besar, G kecil. Perak biasanya digunakan untuk membuat uang. Jadi itu perak. Kemudian kalau kalian ingin tahu, oh ini I, iodium. Iodium itu dilambangkan dengan I. Jadi kalau cuma ada satu huruf, I saja, huruf kapital saja. Iodium itu nomor atomnya 53, nomor masanya 126. Bentuknya, warnanya merah. Kalian tahu iodium kan? Itu terbuat dari iodin. Ya, iodin itu untuk menyembuhkan luka. Jadi itu adalah semua yang ada di sekitar kita itu banyak unsur-unsur kimia. Nah, demikian anak-anak tentang mengenal tanda atom. Kita pelajari nantinya tentang sistem periodik ya selanjutnya.